Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh bersyukur. Kita dipertemukan lagi dalam ruang saat teduh dari Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu, tanggal 27 September 2025. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu Allah yang maha tinggi, yang kami sembah hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepada-Mu di pagi ini. Kami datang tunduk mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bangun tanpa ada kurang sedikit apapun. Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Namun kami sadar kami manusia terbatas, penuh kekurangan dan berbagai macam keraguan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, untuk melandasi kegiatan kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi pedoman dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami lewat firman-Mu saat ini. Beri kami hikmat dan roh daripada-Mu, untuk memampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak daripada firman-Mu. Ya Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah sedia untuk dijamah kebenaran firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya menjadi perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tempat kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau pijak. Anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Oleh sebab hatinya terpaut kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema bacaan kita pada pagi hari ini yaitu kepastian janji Tuhan. Kepastian janji Tuhan dalam bahasa Toraja, kamanasan pangaluna puang. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, setiap orang diperhadapkan dengan berbagai pilihan, termasuk di mana
dan cara seperti apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kepastian perlindungan agar dapat menikmati hidup yang berpengharapan. Pemazmur menjawabnya dengan menegaskan bahwa kepastian perlindungan dan pertolongan hanya diperoleh di dalam Tuhan. Hal itu disampaikan pemazmur sebagai refleksinya atas kemahakuasaan Tuhan yang mampu melindungi semua orang dari berbagai macam bahaya, seperti musuh, penyakit sampar, dan penyakit menular, serta malapetaka dan tula. Bagi pemazmur, bahaya-bahaya itu memang perlu dihindari. Namun, bagaimana menghindarinya? Tidak ada cara lain selain duduk bermalam dan bernaung di dalam kuasa Tuhan. Hanya dengan demikian, maka seluruh aspek kehidupan seseorang difokuskan dan ditundukkan di dalam kuasa Tuhan. Tindakan pemazmur tersebut membawanya pada pengakuan bahwa satu-satunya tempat perlindungan dan perteduhan hanya di dalam Tuhan. Dengan demikian, janji perlindungan dan pertolongan akan berlaku bagi siapa yang berpegang dan berlindung padanya. Dalam iman, kita tentunya percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan dan dirancangkan Tuhan adalah baik adanya. Namun, terkadang kita diperhadapkan dengan kepedihan, duka cita, dan air mata yang seolah-olah hendak melenyapkan kita. Jika demikian, kemana kita harus pergi mencari pertolongan dan perlindungan? Firman-Nya jelas, pertolongan kita hanya datang dari Dia yang adalah tempat perlindungan dan perteduhan yang sejati. Olehnya itu, lekatkanlah hatimu padanya, serta berserulah, maka Ia akan menjawab dan meluputkanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan selalu menguatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan pemazmur bahwa kepastian tempat berlindung dan pertolongan hanya diperoleh di dalam Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, sebagai manusia yang selalu mengandalkan dan hanya berlindung kepadamu, saat ini kami datang membawa berbagai pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Tuhan kiranya beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga pemerintah kami dapat menjalankan tugas dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, jauhkan dari segala hal-hal yang mengancam keselamatan kami. Lindungi ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan kami, Tuhan kiranya berkati, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dan penuh dengan tanggung jawab. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Baik yang jauh dari keluarga atau yang ada sama-sama dengan keluarga, Tuhan kiranya beri hikmat, tambahkan kepintaran kepada mereka, sehingga kelak mereka boleh berhasil dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa jika ada saudara, rekan-rekan atau keluarga atau orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menunjukkan pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan talenta yang dimiliki, sehingga dalam menjalankan tugasnya semua boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah tempat perlindungan kami. Beri kekuatan, berkesehatan yang cukup Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan berkati tangan-tangan yang merawat, berkati obat-obat yang diminum, sehingga daripadanya mereka boleh memperoleh kesembuhan dan semuanya atas kehendak-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan dan kami mohonkan kepadamu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahuinya terlebih dahulu. Bapa dalam surga, seluruh rencana dan kegiatan kami hari ini kami bawa semua ke dalam tangan penyertaan-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.